Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang bagi semua masyarakat Jakarta, tamu-tamu yang terhormat di obrol menarik Jaksa Menjawab atau Om Jack. Persembahan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kita akan ngobrol santai ya, dan juga ini bentuknya diskusi. Tadinya ini adalah talk show, tapi kita ralat menjadi dialog. Jadi semua yang hadir di sini, jika ada punya pertanyaan, komentar apapun untuk kami yang ada di panggung boleh. Silakan unjuk tangan, nanti kita kasih mic dan ada souvenir menanti Anda. Baik, di obrolan menarik Jaksa Menjawab kali ini saya Edi Brokoli akan memandu acara. Dan di sebelah saya sudah ada 3 narasumber yang terhormat. Sebelah saya persis ada Bapak Dr. Harli Siregar, beliau adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi. Di sebelah beliau ada Bapak Saifullah Hidayat, Inspektur Daerah Khusus Jakarta. Pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Dan paling ujung ada Bapak Danang Suryo Wibowo SHLLM. PLT Kajati Daerah Khusus Jakarta. Selamat pagi Bapak. Sarangeo. Baik, sekali lagi disimak santai baik-baik, tapi kita sangat menunggu. Jika ada pertanyaan, respon, atau apapun dengan tema yang akan dibawakan di sini, dipersilakan, monggo. Ya baik, saya buka dulu sedikit mengenai gambaran permasalahannya. Bapak izin. Belakangan ini kita sudah sama-sama tahu maraknya judi online atau judol telah menjadi fenomena semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Mudah-mudahan pelakunya tidak ada di antara yang ada di sini ya. Jangan sampai, amin. Akses internet yang luas memudahkan masyarakat terpapar iklan judi online yang seringkali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak tidak berbahaya. Pengguna awalnya hanya iseng, kemudian terjebak dalam permainan judi, menawarkan kemenangan cepat, terjerat dalam lingkaran perjudian yang sulit dipecahkan. Sesungguhnya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online atau Satgas Judi Online sudah dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 21 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dan mengkhawatirkannya Bapak Ibu, tercatat 2,3 juta masyarakat di Indonesia terjerat judi online. Jumlah tersebut 80% diantaranya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dan berdasarkan dari data PPATK, daerah khusus Jakarta mendapat posisi tertinggi kedua provinsi yang terpapar judi online dengan jumlah 238.568 warga terpapar dengan nilai transaksi 2,3 triliun. Inilah awal permasalahannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa memberikan kita kesadaran supaya jangan sampai kita, keluarga kita terpapar judi online ini. Ada beberapa pertanyaan dulu untuk bapak-bapak yang di atas di sini sebagai narasumber. Mungkin pertanyaannya ke Kejaksaan dulu nih, boleh. Menurut Pak Kapuspen atau Pak PLT Kajati, dampak judi online terhadap masyarakat terutama kalangan muda, ini dampaknya seperti apa beratnya dan upaya pemerintah sejauh ini untuk penanggulangannya seperti apa Pak Kapuspen? Baik Bung Edi Brokoli, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kalau kita bicara tentang dampak dari judol ini ya, ini saya memaknainya seperti virus ini. Betul. Ya, jadi dampaknya sangat luar biasa sekali. Mengapa? Karena tadi sudah dibacakan, katakan saja dari untuk DKI saja, ya, daerah khusus Jakarta, mungkin anggarannya 70 sampai 80 triliun Pak ya, setahun. Tapi kerugian yang sudah diciptakan itu sekitar 2, sekian triliun hanya judol. Ini sangat luar biasa. Jadi dampaknya amat sangat luas, bisa dampak ekonomi, bisa dampak sosial, ya tentu berdampak hukum. Nah jadi kalau ini terus tidak dikelola, ya tidak diantisipasi dan tidak dijaga, ini bisa menjadi
dampak keamanan, ya bisa saja chaos karena semua masyarakat sudah sudah ingin cepat, ya ingin cepat. Jadi kami Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Pusat Penerangan Hukum melihat ini sebagai satu topik yang sangat luar biasa sehingga kami menghadirkan pameran ini dalam rangka bagaimana mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat untuk bisa berdialog langsung, melihat langsung, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu semua nanti bisa memanfaatkannya dan terus terang sebenarnya pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya itu sudah sangat strict dan tegas, ya. Karena dengan Kepres 21 tadi 2024 telah membentuk Satgas baik Satgas pencegahan maupun Satgas penindakan dan kejaksaan hadir di keduanya baik pencegahan maupun penindakan. Dan saat ini ya dengan kebijakan pimpinan bahwa judi online ini atau judi daring ini sudah masuk kategori sebagai perkara penting. Apa yang dimaksud dengan perkara penting? Maka semua prosesnya mulai dari proses pemberitahuan SPDP sampai eksekusinya itu dilakukan pelaporan secara berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk supaya tidak terjadi disparitas. Nah, karena kami melihat bahwa dampak itu yang sudah sangat begitu merisaukan bangsa ini, merisaukan masyarakat, sehingga kebijakan ini harus diambil secara cepat. Saya kira begitu, Bung Edi. Oke, Pak Kapus Pen. Kejaksaan untuk menegakkan hukum untuk platform judi online-nya sudah apa saja yang dilakukan? Untuk platform judi online-nya memang kucing-kucingan ini memang berat. Ya, ini terus terang memang karena ini di dunia maya ya Bapak Ibu, di dunia maya. Inilah yang membedakannya dengan judi yang biasa, yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, anak-anak kita, anak-anak sekolah, kita pergi antarkan dia ke sekolah dengan uang jajannya, tahu uang jajannya digunakan untuk apa? Untuk bermain game, ya judi online. Nah, oleh karenanya kami sangat begitu respect dengan kondisi ini sehingga ada satu keputusan yang sangat strict, ya, yang sangat kuat yang sudah diterbitkan oleh pimpinan. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa judi online ini sudah masuk kategori menjadi perkara penting. Karena dia perkara penting maka pengendaliannya sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya. Mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, nanti ada Pak Kajati sampai ke kita. Semua pengendalian terkait soal proses penuntutan itu dilakukan sampai di Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk bisa melihat bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan oleh judi online itu. Pak Danang dulu sekarang nih. Nah, sekarang to the point aja. Kalau di antara yang ada di sini ketahuan main judi online, ada tindakannya nggak sih sebetulnya? Pasti ada. Seperti apa? Jadi gini bro. Oke. Enak panjangnya bro. Ini kan yang di depan kita juga ibu-ibu. Ya. Bayangkan yang tadi disebutkan Bu. Uang judi online yang berputar itu sampai 600 triliun. Wow. Kerugian negara di dalam konteks judi online ini. Itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Tadi dibilang malah 80%-nya itu masyarakat kelas menengah sampai ke bawah. Tuh. Dengan jumlah itu total kira-kira sampai 3,2 juta orang. Tadi Pak Kapus Penbun bilang, kita ngasih uang jajan ke anak-anak kita dengan modal handphone saja, kita enggak tahu itu. Nanti tahu-tahu dia coba main-main. Karena nilainya enggak terbatas. Dari 50 ribu sampai jutaan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Memang teknologi ini memberikan manfaat, tapi juga harus hati-hati. Khususnya kepada anak-anak kita, karena tidak terbatas hanya orang-orang dewasa saja. Bisa-bisa nanti nomor rekeningnya ibu bapak kalau ditanya sama anak-anak jangan dikasih, karena bisa dimanfaatkan itu nanti. Pakai dengan nomor rekening orang tuanya. Sedangkan tadi yang ditanyakan bro, hukumannya itu bisa sampai 10 tahun. Kalau pelakunya sebagai bandarnya ada TPPU-nya, bisa pencucian uangnya, bisa sampai lebih dari 10 tahun dan bisa juga kita rampas harta kekayaannya. Cuma masalahnya kan yang keluarga kita ini, ya. Kalau sudah kena kecanduan, pertanyaannya emang ada yang kaya gara-gara judi? Nggak ada. Kecuali nemu ada. Ya. Masalahnya nggak akan pernah ada. Mengapa? Ya mohon maaf, kita nggak tahu sistemnya di dalam proses judi online itu. Betul. Mereka nggunain apa, caranya gimana, sehingga yang menang sebagian berapa, habis itu
kalah. Nah ini masalahnya. Jadi kalau soal hukumannya seperti Pak Kapus Penkum bilang tadi, kita sudah ada. Platform untuk menangani judi online ini dari Intel juga sudah ada. Untuk terus penyuluhan hukum ke masyarakat, ada jaksa menyapa seperti ini, ada jaksa sekolah dan seterusnya. Tapi sekali lagi kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat khususnya kita semua. Kira-kira itu. Oke, pertanyaan simple. Jika saja kita menemukan anggota keluarga, teman yang mulai main judi online, mulai pinjem uang ke temennya. Nanti pinjamannya pinjaman online lagi. Kita bisa nggak melaporkan ini, Pak Danang? Bisa nggak melaporkan, aduh ini sudah mulai meresahkan nih, kami juga takut nanti dia makin jauh. Lebih baik kita laporkan, diamkan atau bagaimana? Ya, kalau ini menyangkut dengan keluarga, sebaiknya saya menyarankan kembali kepada untuk kesadaran kita. Pendekatan secara baik kepada anak-anak kita khususnya ya, apalagi kalau yang masih anak-anak. Namun kalau ini sudah parah dan kemudian ini juga menyangkut dengan orang yang sudah dewasa, lalu juga kemudian mempengaruhi juga keharmonisan rumah tangga dan apalagi sampai ke perekonomian. Nah ini kalau sampai dilaporkan maka kita akan memprosesnya secara hukum. Dan itu mungkin akan bisa memberikan efek jera. Betul. Sehingga tidak melakukan lagi di kemudian hari. Namun kalau ini kaitannya masih anak-anak terus dicoba karena ini sekali lagi saya menitip beratkannya kepada kesadaran masyarakat sendiri. Awareness, perhatian orang tua, jangan pernah lepas itu handphone digunakan untuk apa oleh anak-anaknya. Tidak boleh kemudian kita cuek terhadap hal-hal semacam itu. Karena semuanya harus bermula dari rumah tangga. Betul. Dari orang tua secara preventif dan edukatif kita harus terus memantau dan sering untuk mengingatkan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi kalau keluarga jangan dilaporkan, kita beri kesadaran. Tapi kalau tetangga nggak ada urusannya dengan keluarga, kita laporkan aja lah. Apalagi kalau sudah nanti sifatnya minjem, udah gitu meresahkan, wah sikat laporkan saja aja. Sudah, ya. Sikat saja. Tidak perlu takut gitu yang melaporkan ya? Ya, tidak perlu takut. Kita yang melaporkan semua akan dilindungi secara hukum? Tentu. Baik, oke kita ke Pak Inspektur dulu. Ini kan tadi kita masih banyak bicara soal hukumnya. Nah bagaimana nih untuk Pemprov sendiri, pemerintah daerah sudah melakukan apa aja untuk yang judi online ini? Karena memang meresahkan ini memang Pak. Ya terima kasih. Jadi kami Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Pen menyadari betul bahaya dari judi online. Oleh sebab itu Pak Gubernur sangat concern sekali untuk bagaimana kita bisa preventif mengajak semua warga untuk tidak terlibat aksi judi online ini. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI selain tadi koordinasi dengan berbagai macam aparat penegak hukum dari Kejaksaan, kemudian dari PPATK, kami memiliki program Pak. Program salah satunya adalah kampanye anti korupsi sekaligus di dalamnya adalah kampanye anti judi online. Kampanye anti korupsi dan kampanye anti judi online. Kampanyenya seperti apa? Pemprov DKI memiliki bus penyuluh anti korupsi yang datang ke sekolah, ke pusat-pusat keramaian. Di situ ada tim dari Pemprov yang menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya membangun nilai-nilai integritas. Bagaimana kita menghindari bahaya judi online. Kita ajarkan kepada para peserta didik sejak usia dini dari sekolah gitu ya. Supaya mereka tahu betul bahaya judi online. Kemudian juga kita mengingatkan bagi para guru, kemudian para kepala sekolah untuk terus memonitor aktivitas dari para siswa supaya jangan sampai ada siswa kita yang terjerumus. Betul. Untuk para ASN juga terus dihimbau. Dan ada nggak ASN yang main judi online? Kita tentu melihat resiko kemungkinan maka kemudian kita melakukan antisipasi dengan cara mengingatkan mereka jangan sampai terjerumus dengan kegiatan judi online. Betul. Dan jika ada silakan laporkan untuk kita proses lebih lanjut. Demikian. Baik. Boleh tepuk tangannya, boleh. Nah tadi Pak Danang menyinggung sedikit ada program jaksa masuk sekolah. Ini sudah bekerja sama belum dengan Pemprov atau Inspektorat? Tentu dong. Untuk penyuluhan hukum ini, tadi kan ada bus dari Pemprov.
Ini program jaksa masuk sekolah itu seperti apa? Boleh diceritakan sedikit Betul, mungkin? betul. Jadi pasti kita sudah kerjasama sama Pemprov. Ya. Yang punya sekolah kan dia. Iya benar. Nanti kejaksaan tiba-tiba masuk ke Masuk sekolah aja kan. harus izin sama yang punya sekolah dulu. Jadi kita kerjasama sama Pemprov dan kita punya titik-titik lokasi yang memang kita targetkan untuk sering datangi, misalnya di SMP atau SMA. Jadi usia-usia yang memang Rentan. mereka ya rentan dan butuh untuk terus kita kita berikan informasi yang benar begitu. ya. Nah biasanya rutin itu programnya dengan Pemprov, dengan Dinas Pendidikan khususnya, kita sasar ke sekolah-sekolah yang memang sudah menjadi agenda kita. Ya. Begitu. Baik, oke. Dan hari ini obrolan menariknya memang angle-nya dari judi online. Tapi sebetulnya yang kita bahas hari ini sebetulnya dengan hadirnya kejaksaan di tengah-tengah masyarakat dan juga Pemprov di tengah-tengah masyarakat, kita juga mau menyampaikan barangkali banyak yang belum tahu sekarang layanan-layanan publik dari Pemprov dan juga Kejaksaan Republik Indonesia sudah mudah diakses oleh masyarakat umum. Dari kejaksaan dulu. Kebetulan baru saja 2 September lalu ada Sound of Justice Radio baru di launching di kejaksaan. Ini juga salah satu bentuk kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Nah mungkin Pak Kapuspen ada yang mau disampaikan. Apa aja sih mungkin dihadirkan di sini bahwa konsultasi hukum bisa gratis kok. Ngobrol dengan kejaksaan bisa dengan mudah, tidak perlu takut dan seterusnya. Baik, jadi sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat bahwa Puspenkum sekarang, Puspenkum Kejaksaan Agung punya tagline, nah nih ya. Yang pertama itu modern, humanity, edukatif, dan accessibility. Ya. Nah jadi keempat ini menjadi satu tagline yang kami kerjakan secara simultan dalam rangka bagaimana menghadirkan wajah kejaksaan yang humanis hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah jadi kami tidak perlu ditakuti lagi, tapi kami harus dijadikan sebagai sahabat masyarakat. Oleh karenanya Puspenkum dalam pergerakannya terus menyuarakan bagaimana kehadiran kejaksaan itu menjadi mitra bagi pemerintah daerah termasuk kementerian lembaga dan khususnya bagi masyarakat. Kami sekarang punya begitu banyak layanan ya di Kejaksaan Agung, di Puspenkum. Kita misalnya tadi sudah disebutkan ada Sound of Justice, radio streaming yang 24 jam bisa sekaligus menikmati lagu-lagu dan bisa menyampaikan ide-ide pandangan terkait soal bagaimana keadilan hukum yang ada di masyarakat misalnya. Sekarang kami juga punya iklan layanan masyarakat yang terus menyuarakan tentang berbagai hal, misalnya terkait dengan judul ini. Ini ada iklannya nih Bung. Ada iklannya. Ada iklannya yang terus kita siarkan. Kemudian ada terkait soal moderasi tentang tindak pidana perdagangan orang dan banyak lagi hal-hal yang terus kami buat. Kami punya website, kami punya podcast seperti ini dan banyak yang kita lakukan dalam konteks bagaimana keempat tadi tagline itu bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu mempunyai katakan pertanyaan, keresahan ya terkait soal sesuatu hal yang ada ditemukan di tengah masyarakat, silakan saja ya, silakan saja kami terbuka untuk memberikan jawaban-jawaban terbaik. Baik. Nah, sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Saya kira begitu. Baik, sebelumnya izin kami ucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saat ini mungkin sedang mengunjungi booth-booth dari Kejaksaan Republik Indonesia dan juga booth dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Kami persilakan untuk menikmati booth yang sudah hadir. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang beserta rombongan. Baik, nah itu dari Kejaksaan Republik Indonesianya. Dari Kajati Jakartanya, ini ada apa lagi yang mungkin akses publik untuk lebih dekat dengan jaksaan? Betul bro. Jadi kita sebagai kejaksaan yang ada di wilayah dan daerah tentunya juga mengikuti kebijakan dari pimpinan dan arahan yang sudah ada. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan begini. Kita ini pelayan publik. Betul. Kalau di luar kita ini public servant. Pembantunya masyarakat. Betul. Gaji kita aja dari masyarakat. Betul. Jadi enggak boleh dong. Masa yang gaji masyarakat takut sama kita? Nggak mungkin dong. Karena itu kita terbuka sekali, Ibu Bapak sekalian, berbagai akses yang tadi sudah disampaikan. Di Kejati misalnya atau di Kejari-Kejari, bahkan pelanggaran lalu lintas, tilang. Itu bisa dibayar sekarang kita mempermudah aksesnya memakai berbagai macam media.
Jadi bisa pakai bayar di Shopee, ini bukan iklan ya, Nggak apa-apa. bisa bayar di Tokopedia dan lain-lainnya. ya. Sehingga masyarakat tidak harus wajib antri segala macam ke kantor kejaksaan. Nah, semudah itu kita permudah. Bahkan barang bukti misalnya dari korban sudah prosesnya sudah selesai, kita antar malahan. Kita antar ke masyarakat, sehingga masyarakat hanya perlu mengisi aplikasi, kemudian memberikan data ke kita, informasi, kita yang antar. Sampai sejauh itu. Jadi ke depan, dari sekarang dan ke depan, Kejaksaan selalu untuk semakin dekat, membuka akses selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk semakin dekat dengan Kejaksaan. Kira-kira begitu bro. Baik, itu dari tingkat Jakarta ya. Nah sekarang tidak lengkap kalau Pemprov DKI juga belum menyampaikan. Mungkin ada inovasi-inovasi yang baru yang berhubungan dengan pelayanan publik bagi warga atau bagaimana Pemprov DKI memastikan pelayanan publik bisa diakses oleh seluruh masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi Pemprov DKI, Bang, sangat concern sekali untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak Gubernur menginstruksikan kita semua untuk memberikan layanan terbaik. Maka beberapa inovasi dibangun di Pemprov DKI Jakarta. Misalnya untuk pengurusan perizinan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki platform secara online. Masyarakat bisa mengusulkan atau mengurus perizinan sebenarnya dari rumah masing-masing melalui platform online. Oke. Tetapi kami juga punya mall pelayanan publik. Pelayanan itu dibuka, masyarakat masih dimungkinkan untuk bisa hadir ke mall pelayanan publik. Ini kita buat dengan transparan untuk memastikan tidak ada lagi praktek-praktek misalnya pungutan dan sebagainya dalam pengurusan perizinan. Kemudian berikutnya, jika pun ada masyarakat yang mengeluh ada layanan yang kurang baik yang dirasakan dari pemerintah, maka mereka bisa mengajukan melalui CRM. Ada ajuan, ada pengaduan, ada kanal pengaduan yang kita semua Pemprov harus segera menindaklanjutinya. Kalau itu belum selesai juga, masyarakat terbuka untuk bisa hadir, datang ke Balai Kota, mengadukan aduannya seperti apa dan pasti itu segera ditindaklanjuti. Pak Gubernur menginstruksikan kepada kita semua bahwa layanan atau penyelesaian pengaduan masyarakat itu menjadi salah satu indikator kinerja kami, aparatur di Pemprov. Sehingga mau tidak mau, memang itu merupakan kewajiban kita semua, kita harus segera tindaklanjuti pengaduan dari masyarakat itu. Demikian. Baik. Nah mungkin ini salah satu, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Nah ini mungkin salah satu bukti nyata jika yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak narasumber di depan ini ingin dibuktikan langsung oleh masyarakat. Silakan sekarang bisa dikunjungin booth-boothnya yang sudah hadir di sini. Ini bentuk nyata ya. Di situ ada booth inspektorat. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Jaminta, Bapak Reda Mantovani yang sudah bersama kita. Jampitmin juga sudah bersama kita. Terima kasih, silakan untuk mengunjungi booth-booth yang sudah disediakan. Ya kami masih lanjutkan lagi obrolan santainya, obrolan menarik, jaksa menjawab. Sudah beberapa pertanyaan tadi saya sampaikan. Mungkin sekarang gilirannya audiens yang hadir di sini, yang menyimak. Ada souvenir loh. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang menanggapi, ada yang punya curhatan mungkin. Mumpung kita lagi ada di sini ya Pak ya. Izin, silakan. Boleh, Bapak boleh dikasih mic? Ya. Mic-nya mas. Mike. Ya, boleh. Silakan, ada souvenirnya. Bapak punya pertanyaan atau komentar apa, silakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kejaksaan Republik Indonesia ya Pak. Yes, terima kasih. Dengan moto humanity dan edukatif dan fleksibel ya. Accessibility. Oke. Saya Sugiardo Pak kebetulan saya warga Depok tapi pindah dari Jakarta Selatan. Selamat datang Pak Gub. Selamat Pak datang Pak Gubernur, Gubernur. selamat datang. Selamat datang, Terima Pak Gub. kasih. Izin Pak Gub, kita sedang ada obrolan santai. Pak Reda, selamat datang juga. Lanjut ya Pak. Silakan lanjut, Ya. silakan lanjut. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya hanya 2 pertanyaan Pak ya. Boleh.
Bisa nggak kejaksaan atau dari maksudnya wilayah gitu, wilayah kota ya, umpamanya Jakarta, Depok, dan Cirebon mengedukasi ke tingkat akar rumput masyarakat, minimal sampai ke RW lah Pak. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai judi online. Judi online itu sangat fantastis Pak, yang tadi Bapak bilang 600 triliun ya. Nah itu bisa membangun satu provinsi itu Pak, atau dua dah. Ya Pak ya, 600 triliun itu 2 provinsi kalau nggak salah. Itu antisipasi gimana kok baru meledaknya sekarang gitu loh Pak. Kok nggak ada antisipasi dari sebelum-sebelumnya gitu loh Pak. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, terima kasih, boleh dikasih nanti souvenirnya ya. Silakan Pak Kapus Baik. Penkum dulu menjawab. Iya, terima kasih Pak, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi yang pertama saya sampaikan, makanya kita hadir ini sekarang di sini, pameran ya, ini di bawah naungan Pak Jamintel ini, karena tugas-tugas beliau seputaran itu. Sangat menarik yang Bapak sampaikan, kami punya program yang namanya penyuluhan dan penerangan hukum yang sampai ke akar rumput. Tadi sudah disebutkan, itu baru hanya sebagian kecil. Ada jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, ya. Nah, sekarang ada jaksa masuk laut, tapi bukan jaksanya yang ke laut, ya. Ya, tapi yang di daerah-daerah pesisir-pesisir itu, nah itu jaksa sudah, ya, sudah kita lakukan. Sekarang jaksa juga sudah berlari. Nah, iya kan? Nah, itu dia. Jaksa berlari. Semua kita lakukan dalam rangka bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi saran Bapak tadi, nanti akan kami sampaikan. Bapak tinggal di mana tadi? Di Depok, karena kita ada punya kejaksaan negeri. Nah, seharusnya mereka punya program itu sampai ke daerah, ya. Nanti ini akan kami catat, kami sampaikan ke Depok supaya diprioritaskan. Bagaimana penyuluhan penerangan hukum itu sampai ke tingkat RT, RW, dan menghadirkan masyarakat. Sesungguhnya kita juga punya rumah-rumah restorasi di sana Pak, yang bisa digunakan sebagai balai-balai pertemuan. Bagaimana masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan hukumnya, supaya direspon dengan baik oleh aparat kejaksaan. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Kapus Pen. Nah, jawaban berikutnya dari Pemprov bukan baru sekarang mungkin sebetulnya. Silakan Pak. Ya, saya barangkali akan menguatkan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Pemprov DKI sangat komitmen. Salah satunya kampanye terus kita lakukan. Ini hari ini kita kampanye kepada masyarakat bagaimana bahaya judi online. Sebenarnya kita bukan kampanye pilkada ya Pak ya, bukan. Tetapi kampanye untuk menyadarkan bahaya judi online. Sebelumnya kami Pemprov DKI memiliki bis yang keliling tadi ke sekolah-sekolah, ke pusat keramaian, mengedukasi para siswa, mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana membangun nilai-nilai integritas. Nah sekarang ada hal baru lagi Bang yang dilakukan. Pak Gubernur memiliki program, yuk para pejabat di DKI bertanggung jawab. Ada program yang namanya pejabat mengajar. Jadi para pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, para Kasudin hadir ke sekolah-sekolah. Mengajarkan bagaimana nilai-nilai integritas, bagaimana mengajarkan bahaya judi online kepada siswa. Mudah-mudahan dengan modal seperti ini akan kebangun budaya berintegritas dan masyarakat sadar mulai dari keluarga, kemudian juga para siswa mengenai bahaya judi online sehingga kita semua menghindari judi. Amin, Bang. itu dia. Mudah-mudahan terjawab ya. Bukan terlambat mungkin ya, memang arus informasi digital ini terlalu cepat memang. Kita memang paling baik menurut saya pribadi memang pencegahan dari kesadaran itu tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan sampai tindakannya. Saya tambahin bro. Boleh, boleh. Jadi itu tadi juga Pak, seperti yang Pak Kapus Penkum sudah sampaikan, kita ini punya rumah-rumah RJ, Restoratif Justice. Nah, ini juga program dari Pak Jaksa Agung ini yang sangat baik sekali, kita bisa manfaatkan itu Pak. Jadi tidak hanya di level RW saja, di tiap kelurahan ada, tinggal datang saja Pak. Biasanya akan ada piket-piket di situ, petugas dari kejaksaan, apapun masalah masyarakat. Bisa kita selesaikan, kita obrolkan di situ. Nah kira-kira gitu. Jadi semua akses kita akan buka seluas-luasnya. Gitu, Baik, itu tambahannya, luar biasa. Baik, ada satu penanya lagi atau yang mau memberikan masukan, saran silakan. Silakan Bapak. Jangan lupa apanya. Oh souvenirnya nanti, Souvenir ya. nanti. Tolong ya. kru nanti souvenirnya ya. Silakan Bapak. Laki-laki lagi. Bapak yang- tadi sudah dapat souvenirnya. Bapak nanti ada sudah disiapkan. Ya, harus segera. Ya.
Nanti lupa lagi. Ayo souvenirnya diserahkan dulu. Silakan Pak, silakan. Nah itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ulang tahun juga buat Kejaksaan RI. Ya, izin bertanya Bapak, judi online di mata penyelenggara negara dan penegak hukum itu seperti apa? Itu saja, cukup. Oke, judi online di mata penyelenggara negara dan penegak hukum seperti apa? Mungkin diulas lagi tadi sebetulnya sudah dibahas tapi kita dalami lagi, boleh? Silakan. Jadi gini Pak, kita tadi sudah sampaikan banyak hal. Yang pertama, tidak ada orang kaya itu karena judi. Tidak ada orang menang karena judi. Kalau ada, semuanya ikut nanti kan. Ya. Nah, jadi judi ini penyakit. Tadi Pak Kapus Penkum bilang itu virus. Virus yang merusak masyarakat, virus yang merusak negara. Bayangkan, putaran uangnya yang merugikan negara itu sampai 600 triliun sampai dengan tahun 2024 ini. Itu tadi dibilang sama Bapak itu, bisa 2 provinsi itu tadi dibangun. Jadi di mata kita, judi online adalah sesuatu yang melanggar hukum, yang merusak masyarakat dan masa depan kita semua. Jadi harus diberantas. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Terima kasih. Baik. Dari mata penyelenggara negara? Ya, terima kasih. Pertama terkait judi itu suatu pelanggaran KUHP. Betul. Kemudian juga kalau kita lihat Undang-Undang ITE ini juga sebuah pelanggaran. Maka kemudian kalau kita lihat dampaknya, tadi ada dampak sosial. Ini bahaya nih pada saat orang terbiasa berpikir mindsetnya untuk memperoleh sesuatu dengan cepat. Dengan angan-angan yang cepat gitu ya. Sehingga bisa menghilangkan nilai-nilai atau sikap untuk bekerja keras. Ini bahaya kalau ini kita biarkan bagi para generasi muda. Kemudian berikutnya adalah dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi juga demikian. Orang karena punya harapan akan cepat untung, cepat kaya dengan judi, akhirnya apa? Malas bekerja. Nah ini bisa berdampak terhadap perekonomian. Tentu apalagi kalau tadi dikaitkan dengan uang yang berputar di situ. Ini bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan negara. Oleh sebab itu kita concern semuanya untuk memastikan bahwa kita upaya keras supaya judi online ini bisa dicegah gitu dan bisa diberantas. Makanya kemudian forum-forum seperti ini sebenarnya sekaligus kita ingin mengajak kepada semua unsur, tidak hanya unsur pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh warga negara Republik Indonesia untuk sama-sama melakukan berbagai macam aktivitas untuk menjaga. Tadi pada saat ada temannya yang kira-kira terpapar harus kita ingatkan. Ada tetangganya yang kira-kira terpapar harus kita ingatkan. Yuk kita kembali ke jalan yang benar. Demikian. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, dan waktu juga yang membatasi kita, sepertinya kita sudah harus di closing statementnya. Untuk memang angle kita ngobrolnya dari judi online dulu. Tapi tadi sedikit dibahas bahwa untuk menyelesaikan ini bukan hanya tugas penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah provinsi, bukan juga penegak hukum kejaksaan, tapi juga peran kita semua harus ikut aktif untuk memberantas judi online ini. Dari bapak-bapak narasumber kami persilakan dengan closing statementnya. Baik, adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap warganya dari berbagai hal termasuk judi online. Oleh karenanya kehadiran negara akan terus dilakukan dalam memberikan ketertiban dan keteraturan bagi kehidupan masyarakat untuk seluruh aspek kehidupannya. Kejaksaan sebagai bagian dari unsur negara tentu hadir bersama masyarakat untuk memberikan edukasi yang baik terhadap pentingnya ada pemahaman kemahpuman terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya kami akan hadir terus melalui pusat penerangan hukum bersama-sama dengan warga masyarakat dimanapun berada. Dan yang ketiga tentu ini menjadi bagian dari kolaborasi antara Puspenkum, antara Kejaksaan Agung, intelijen, dengan pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI. Dan kita mengharapkan sinergi ini akan terus terbangun di waktu-waktu yang akan datang karena masih banyak lagi PR yang akan kita selesaikan dan akan terus kita berikan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat lebih mahfum lagi memahami hukum dengan baik. Ya, kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Pak Inspektur ada closing statementnya silakan. Ya, terima kasih. Jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menuju kota global. Artinya kota yang setara dengan kota-kota maju dunia.
Oleh sebab itu, maka berbagai macam permasalahan harus kita selesaikan. Salah satunya adalah dengan bagaimana Pemprov DKI jangan sangat concern dalam membangun nilai-nilai integritas, bukan hanya bagi internal Pemprov, tapi bagi seluruh masyarakat Jakarta, termasuk menyelesaikan permasalahan judi online tadi. Dengan harapan kita bisa sama-sama maju, membangun Jakarta, dan tentu dengan kolaborasi dengan berbagai macam pihak dari Kejaksaan, dari PPATK, dan unsur yang lain. Kemudian kita berharap ke depan Jakarta semakin maju. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya, boleh tepuk tangannya. Dari Pak Kajati silakan. Jadi sekali lagi pemerintah termasuk kejaksaan adalah public servant, pelayan masyarakat. Tidak ada lagi boleh takut-takut kepada kejaksaan, tidak ada lagi ragu-ragu. Kami terbuka sekali, manfaatkan berbagai akses dari masyarakat yang ingin untuk konsultasi, ingin untuk bertanya kepada kejaksaan, kita terbuka sekali. Lalu bersama Pemprov, Kejati DKI khususnya selalu berbuat yang terbaik untuk membangun daerah khusus Jakarta kita ini semakin cantik, semakin hebat, semakin bermanfaat untuk masyarakat semua. Kejati DKI hebat menuju Indonesia Emas. Baik, boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita, Dr. Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Saifullah Hidayat, Inspektur Daerah Khusus DKI Jakarta, dan juga Bapak Danang Suryowibowo, SHLLM, Kejati DKI Jakarta. Mohon berkenan Bapak Gubernur bersama kita dan Pak Jamintel untuk menyapa saja masyarakat yang hadir di sini. Boleh, boleh ke depan sedikit, menyapa sedikit. Pak Kapus, terima kasih. Oh iya, sedikit aja sambil menyapa masyarakat, Bapak, silakan. Pak Reda. Mic-nya. Baik, baik, sudah bersama kita Bapak Gubernur DKI Jakarta, boleh tepuk tangannya. Pak Gub boleh menyapa. Oh, di atas juga ada, saya baru ngeh, di atas ada juga yang ngelihat. Silakan Bapak. Silakan Pak Gub. Ya, selamat pagi masyarakat DKI Jakarta, para pejabat Kejaksaan Republik Indonesia dan jajarannya Pak Kejati. Yang di atas masyarakat, selamat pagi, selamat berolahraga, selamat menikmati pagi hari di hari Minggu ini. Saya terima kasih dengan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, Pak Jamintel, Pak Jampit Mil yang hadir pada pagi hari ini. Tadi saya sudah mengikuti beberapa penjelasan dari rekan-rekan kejaksaan. Yang pertama intinya, kok saya jadi nyimpulkan nih? Harusnya Bapak yang nyimpulkan. Jadi intinya adalah kita harus memahami aturan. Yang kedua adalah masyarakat mulai dari anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan tentunya karyawan dan para pejabat DKI dan seluruhnya yang tadi dijelaskan bahwa harus diketahui bahwa tadi membahas judi online ya. Betul. Judi Pak Gub. online itu berbahaya, merusak dari segala sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pribadi sendiri. Nah, hari ini yang namanya judi online itu terkamuflase, permasalahannya itu terkamuflase, tidak dia semata-mata judi online pada puluhan tahun yang lalu. Nah sekarang terkamuflase terkait dengan permainan online, permainan yang sangat singkat, kalau saya mengikuti itu bisa di-download dengan membayar Rp1.000. Anda mendapatkan kalau bermain ini mendapatkan keuntungan Rp60.000. Bayangkan kalau download 1.000 sampai 2.000 perak, Dikali dia sekian. main dan kalau menang permainan itu game ya, permainan itu gamenya sederhana. Ada mengumpulkan warna yang sama, Ya. ada seperti dadu, Menyocokkan terus gambar. ada puzzle, Puzzle. ngisi puzzle. Ya. Tapi dihitung sekian detik. Ya. Puzzle kalau sekian detik bisa Berhasil. kurang dari detik itu dia mendapatkan tadi nilai. Nah ini terutama anak-anak sekolah tidak sadar.
Tidak sadar dia, oh kan saya bermain game, bermain puzzle, bermain dadu yang warna-warni itu loh Pak Ya. Inspektur, yang ada biru, kuning. Nah, dihitung kalau misalnya 40 detik dia bisa berhasil, dia dapat. Nah, ini yang masyarakat tidak ketahui. Maka dari itu bukan saja Kejaksaan, Pemda DKI, menurut saya ada satu lagi kementerian harus turut campur, Kominfo. Betul. Memberi kementerian informasi, memberikan edukasi yang baik dan aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada judi online, yaitu harus di take down. Nah, kira-kira seperti itu kalau pagi hari ini komentar saya. Baik. Terima kasih, saya Boleh tepuk kembalikan ke tangan ya. moderator. Terima kasih. Pak Jamintel, Pak Jambidno, ada yang mau ditambahkan untuk hari ini? Ini kan bertepatan juga masih dalam rangka perayaan ulang tahun hari lahir. Ya, saya lupa mengucapkan selamat Hari hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-79. Aplaus buat Kejaksaan. Khususnya untuk Pak Reda, untuk Pak Indrajit. Siap. Oh, tadi beliau olahraga juga. Jadi Kejaksaan itu sudah merakyat melalui olahraga lari yang diinisiasi oleh Jamintel. Aplaus buat Pak Kejak. Monggo Pak. Silakan Pak Reda kalau ada yang mau ditambahkan. Mati dia, takut dia. Ah, apa namanya, terima kasih Pak PJ, moderator. Moderator apa nih? Moderator MC. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Saya di sini termasuk juga dengan beberapa anggota tadi Adiaksa Runner. Adiaksa Runner. Nah, itu ikut, sebenarnya tadi ikut itu Panglima TNI Run lewat atas sini saya loh. Oh ternyata di bawah nih ya. Tapi ini alhamdulillah saya ngelihat masyarakat di sini, masyarakat Jakarta khususnya ini sudah sangat menyenangi nih olahraga di Car Free Day ini. Saya penuh semua di sini, hampir tiap minggu. Saya kan juga hampir tiap minggu lari di sini soalnya. Ya. Jadi saya lihat ternyata di bawah sini penuh juga ternyata. Tapi di sini belanja di sini makan kalau saya di bawah. Ya, ada dua komunitas. Betul. Di atas memang yang lari, di sini komunitas untuk UMKM jadi hidup ini. Ya. Ya karena disupport juga oleh Pemprov DKI. Ya kan? Ini yang luar biasanya Pemprov DKI di sini, karena kebetulan beliau ini kan memang karir, ya kan. Jadi mengetahui titik-titik seluk-beluk yang memang yang kira-kira menjadi peluang bisnis untuk masyarakat, ya kan. Ya semoga ini bisa terus berkelanjutan, ya kan. Kalau Kejaksaan tadi kan sudah panjang lebar lah, Ya. ulang tahun, Betul. ya kan, yang ke-79. Ya semoga ini bisa Kejaksaan banyak berkiprah di masyarakat. Amin. Saya Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda, intelijen, ya kan. Berterima kasih kepada Gubernur, masyarakat atas sinergitas selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamintel. Pak Jamintel, ada yang mau disampaikan Bapak? Katanya sudah disampaikan semuanya ini. Sudah ya? Selamat pagi warga Jakarta. Pagi. Pagi. Terima kasih Pak PJ Gubernur, Pak Jamintel, Mas Edi, seluruh jajaran Kejaksaan Agung, Kajati dan Kajari seluruh DKI, kemudian pimpinan dan jajaran pimpinan Pemda DKI, tentu saja seluruh masyarakat DKI yang telah hadir di sini. Terima kasih, hari ini adalah dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan ke-79 serta program dari Puspenkum. Alhamdulillah sambil olahraga kita bisa sharing masalah hukum khususnya judi online. Saya kira saya nggak perlu menambahi lagi, memang ingat satu, pertama judi adalah melanggar hukum, keduanya tidak ada yang kaya karena judi. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih. Baik. Saya Caca Tidak ada yang kaya karena judi ya. Iya. Judi. Sudah dari sejak kapan ya? Sudah ada Belum ada online-nya tapi udah nggak boleh itu. Terima kasih Pak Jamintel, Pak Jamintel, Pak Gub,
izin setelah ini foto bersama terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita, Pak Jaminta dan Pak Jamin. Fitmil, kita berfoto bersama dulu. Bapak ikut ke depan berfoto bersama. Silakan. Pak Kapuspen, Pak Inspektur, Pak Kajati. Adiaksa Runner kita undang ke atas untuk promote. Siap. Adiaksa Runner ya Pak. Oke, baik. Sudah pada posisinya. Silakan. Silakan yang pakai handphone, yang pakai kamera, baik. 1, 2, ke tengah dulu bapak-bapak pandangannya ke tengah dulu, 1, 2, 3. 1, 2, 3, boleh bapak-bapak pandangannya ke kiri. Sekarang ke kiri, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sekarang pandangannya ke kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya. Sukses Jakarta untuk Indonesia.